Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 4, kelas 9B, SMP Negeri 1 Denpasar akan menjelaskan materi IPS bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, subbab A, masa kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI berkaitan dengan janji kemerdekaan yang diberikan Perdana Menteri Koiso pada 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Deret Jiman Wongyongingrat dengan wakil ketuanya adalah Ichi Bengas. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Sidang kedua membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar dan membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Syahrir mengusulkan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena sekutu dan akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda untuk berunding pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945. Hasil perundingan tersebut menyepakati untuk membawa Soekarno dan Hatta ke luar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30, Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Jakarawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, para pemuda kembali mendesak Soekarno dan Hatta. Namun kedua tokoh golongan tua tersebut masih pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Suwarjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 17.30 WIB. Ahmad Suwarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejak pagi, tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tepat pukul 10 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Peristiwa yang sangat bersejarah tersebut berlangsung secara sederhana dan hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. PKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan UUD 1945. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. C. Pembagian wilayah Indonesia. D. Pembentukan kementerian. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. F. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. A. Perjuangan fisik. 1. Insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah insiden perobekan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru menjadi bendera Indonesia yang berwarna merah putih. 2. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa di bumi hanguskannya kota Bandung, Jawa Barat pada 23 Maret 1946. 3. Pertempuran Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. B. Perjuangan diplomasi. 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan di antara Indonesia dengan Belanda yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 15 November 1946 di kota Linggarjati, Jawa Barat, Indonesia. 2. Perundingan Reville. Perundingan Reville berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di atas geladak kapal USS Reville. 3. Perundingan Royan-Royan. Perundingan Royan-Royan diselenggarakan pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. 4. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. KMB dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Perubahan bentuk negara kesatuan Republik menjadi Republik Indonesia Serikat. Dalam KMB, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selain membawa keuntungan, pengakuan Belanda juga memberikan dampak negatif. Republik Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Tidak sampai setahun pembentukan RIS, rakyat merasa tidak puas terhadap bentuk negara serikat. Perasaan tidak puas dari rakyat mendorong terjadinya demonstrasi. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Permasalahan inflasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Rajapaksa Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. B. Blokade laut. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia yang mengakibatkan barang-barang dagang milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Kehidupan sosial. Sebelum Indonesia merdeka, diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat telah terjadi. B. Pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penamaan semangat patriotisme. C. Kesenian. Di bidang kesenian, banyak lagu bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4 tentang subbab A, masa kemerdekaan.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.